Halo guys, jumpa lagi. Hari ini sangat spesial nih guys, karena kita akan langsung podcast untuk pertama kali guys ya, dengan dari IWPI dan dengan dari P5I dan bersama Pajak Smart teman-teman ya. IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, bersama langsung ketumnya Pak Ketum. Halo Pak Rinto. Ya Pak. Semangat Mas Awan. By the way, sekarang kita lagi di tempat podcastnya Pak Rinto ya teman-temannya, luar biasa dengan IWPI ya. Dan kita juga berjumpa langsung teman-teman ya di lokasi di Malang teman-teman dengan sang ketum IWPI. Teman-teman, bukan ya. Kita langsung berjumpa dengan ketumnya P5I dan Pak Sekjen dari P5I. Halo Pak Alessandro Rey. Selamat siang Pak Awan. Luar biasa. Selamat siang. Dan Pak Sekjen dengan Pak Darmawan. Halo Pak. Halo, selamat siang juga Pak Awan, Pak Ketum kita Pak Alessandro dan Pak Ketum IWPI Pak Rinto. Luar biasa teman-teman ya. Ini kita semua lagi ngumpul di Malang nih teman-teman ya. Ngomong-ngomong, kenapa sih Malang ini begitu hebat di dunia perpajakan ini? Ada apa di Malang teman-teman ya? Mungkin Pak Rinto bisa kasih tahu kita dong, kenapa sih kita semua di Malang nih Pak? Ngapain gitu Pak? Cari apa kita di sini Pak? Ya kebetulan teman-teman semua ya, hari ini kita berkumpul dalam rangka ini ya, pembahasan keberatan dari PT Arion Indonesia. Seperti itu Mas Awan. Yang kemarin sedang di sidang itu? Ya betul, yang kemarin sudah ada sidang gugatannya yang sudah masuk dan sudah diselesaikan ininya persidangannya, tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak. Oke. Terus lancar tuh Pak tadi? Tadi apa ya? Tadi alhamdulillah lancar Mas Awan. Lancar ya? Waduh. Tadi hari ini adalah pertama kalinya Pak ya, kita catat sejarah nih Pak ya. Betul. Ya. Tapi nanti deh kita bahas Pak ya di video lain ya. Sesi khusus ya. Sesi khusus ya. Karena pertama dalam sejarah nih bersama Pak Rey kita mencetak sejarah nih teman-teman ya. Oke. Seperti biasa teman-teman, yang kita akan bikin podcast mengenai isu-isu penting di dunia perpajakan nih Pak. Nah, pertama-tama saya mau bahas mengenai satu isu tentang harta TA nih teman-teman ya, harta tax amnesty yang ketika dijual oleh perusahaan kemudian mengalami kerugian, kemudian kerugian itu malah dikoreksi oleh Fiskus. Nah, ini mungkin Pak Dar dan Pak Rey yang lebih paham nih Pak. Mungkin bagaimana nih ceritanya nih Pak Dar? Oke, terima kasih Pak Awan. Ini ceritanya dari WP sebagai CV sumber-sumber abadi, di mana kan dikuasakan kepada kami bahwa SP2DK itu ada yang namanya di dalam laporan keuangan wajib pajak ada penjualan dari aktiva tetap, di mana di dalam aktiva tetap ini adalah dari aktiva tax amnesty berupa kendaraan truk ya, di mana berupa kendaraan truk ini oleh Fiskus dikirimkan surat cinta lah ya, namanya SP2DK di mana menurut AR ini tidak boleh dilakukan kalau ada terjadi kerugian, tidak boleh dibebankan sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Nah, ini dari diskusi dengan AR, dan AR pun kalau kita tanyakan apa dasar hukumnya kalau untuk dikoreksi. Nah, tapi AR tidak bisa menjelaskan dasar hukumnya apa. Nah, kemudian kami sebagai kuasa untuk membuat surat kepada Direktur Peraturan 2 Pusat, DJP. DJP Pusat ya. Ya, DJP Pusat, di mana setelah mendapat surat jawaban, kami dikirimkan surat tembusannya bahwa untuk mengkoordinasikan kepada Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, di mana juga ditembuskan surat tersebut kepada kantor pelayanan pajak Bandar Lampung 2. Jadi pihak kantor pusat lepas tangan. Dia tidak menjawab dengan tegas. Dia tidak menjawab dengan tegas, hanya dikoordinasikan kepada Kanwil DJP Bengkulu. Halo, Dwi Astuti, apa kabar Pak? Bu, Dwi Astuti yang terhormat. Aduh Bu Dwi. Jadi akhirnya Bapak kirim surat ke Kanwil. Kita kirim surat ke pusat, dari pusat mendapat kiriman balasan tadi yang sudah saya jelaskan. Mereka mengundang dari Kanwil, mengundang lagi ke wajib pajak untuk menghadir pertemuan untuk membahas masalah surat yang wajib pajak sampaikan. Yang disampaikannya ke DJP Pusat. DJP Pusat. Oke. Disuruh bahas di Kanwil. Disuruh dibahas di Kanwil.
Begitu Pak Wan. Oke, jadi Bapak harus hadir ke sana. Hadir. Ini sudah ngomongin di luar SPDOD kan ya? Ini sudah kasus nih ya? Ya, sudah lari karena kita minta penegasan suratnya untuk masalah penjualan aktiva tetap dari harta teks amnesti berupa harta berwujud mobil truk, di mana kalau dijelaskan masalah keuntungan bla 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 bla, dasarnya undang-undang PPH dikenakan pajak. Tetapi begitu terjadi penjualan aktiva tetap dari kendaraan ini terjadi kerugian, ini tidak diakuin, ya kan? Nah, ini di dalam penjelasan dari Kanwil DJP Bengkulu itu tidak ada secara detail yang tidak boleh dikurangkan atau sebagai kerugian tadi, ini tidak diakuin tapi tidak dijelaskan dasar hukumnya. Tapi kalau terjadi keuntungan dijelaskan dasar hukumnya adalah berdasarkan undang-undang PPH. Begitu Pak Wan. Jadi pihak Kanwil, ini Kanwil yang manggil ya? Iya. Tetap sependapat dengan si AR yang SPDODK tadi. Si AR juga belum tahu juga. Cuman menurut AR itu tidak boleh tapi tidak tahu dasar hukumnya apa. Kanwil sependapat dengan dia. Ya, Kanwil tidak ada dasar hukum juga. Iya. Oke, jadi ceritanya kan barang teks amnesti itu kan tidak boleh disusutkan. Betul. Kemudian dijual oleh WP. Iya. Ketika dijual kan bisa untung bisa rugi. Betul. Atas yang untung harus kenai pajak, atas yang rugi tidak boleh jadi beban kerugian. Betul sekali. Oke, dan tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya. Oke. Sedangkan kalau di dalam undang-undang teks amnesti yang menyatakan bahwa aktiva tetap berwujud tidak boleh disusutkan secara perpajakan. Begitu juga aktiva tidak berwujud tidak boleh disusutkan. Tidak boleh diamortisasi secara perpajakan. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia itu negara hukum teman-teman ya, bukan negara bapaknya si Kanwil Pak ya, bukan ya. Apalagi ibunya Dewi Astuti, bukan ya, mohon maaf ya Bu dia. Jadi mungkin kita langsung tanya nih kepada pakarnya nih, ahli nih Pak ya. Ya. Ahli kita bersama Bapak Ray. Bagaimana nih Pak secara yuridis normatif gimana nih Pak negara ini? Nih ahlinya ahli nih Mas Awan. Ya, baik, terima kasih Pak Awan, Pak Dar. Ini kasus yang sangat menarik ya. Itu sebabnya hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 kami juga saya dihadirkan sebagai ahli dalam upaya administratif keberatan di Kanwil DJP Jawa Timur 3 ya, berkaitan dengan sengketa dalam pemeriksaan pajak PT Arion Indonesia dengan pemeriksa pajak ya, pemeriksa pajak KPP Madya. Ya, KPP Madya. Oh, Kanwil DJP Jatim 3. Kanwil DJP Jatim 3 ya Pak, Ya. selaku pemeriksa ya. Ya, betul Oke. Pak. Baik, ini kasus yang disampaikan Pak Dar tadi sangat menarik ya. Dan kalau kita baca jawaban daripada Direktur Jenderal Pajak yang dalam hal ini diwakili oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, kalau kita perhatikan jawaban daripada Direktur Jenderal Pajak, tentu jawabannya sangat jelas tapi tidak jelas. Ya. Nah, apa yang jelas? Yang jelas itu adalah ketika harta berwujud itu disusutkan atau harta tidak berwujud itu diamortisasi, dan itu jelas karena sudah diatur di Undang-Undang PPH ya. Nah, di pasal 11 ayat 8 itu sudah jelas. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kalau harta itu berasal dari prosedur Undang-Undang Pengampunan Pajak ya, atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 ya. Jadi kita tahu tahun 2016 itu ada ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengaku dosa ya dalam proses pengampunan pajak. Ketika WP memutuskan untuk mendaftarkan hartanya di dalam kegiatan pengampunan pajak, maka dosa-dosa masa lalunya itu diampuni sepanjang membayar uang tebusan. Nah, harta yang didaftarkan dalam proses pengampunan pajak tersebut, nah yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kemudian harta itu dijual.
Nah, secara normatif kalau itu dijual untung, maka berlaku Undang-Undang PPH. Ya. Di dalam pasal 4 ayat 1 huruf D. Ada peningkatan ekonomis, maka menjadi PPH terutang. Itu normatif. Ya. Menjadi kasus ketika dijual dalam keadaan rugi. Nah, kalau rugi harusnya kan dibebankan. Ya, apalagi kalau WP-nya WP badan ya Pak Dar ya. Betul. Nah, ini bukan WPOP, WP badan. Nah, ketika dibebankan menjadi pengurang harusnya, ya. Itu bisa dikaitkan dengan PPH badan atau PPH terutangnya. Nah, dalam kasusnya Pak Dar tadi, persoalannya harta itu berasal dari pengampunan pajak atau tax amnesty, tapi kemudian tidak boleh disusutkan untuk barang atau aktiva berwujud dan tidak boleh diamortisasi untuk aktiva tidak berwujud. Namun ketika dijual rugi tidak boleh dibebankan. Nah, ini yang menarik nih. Nah, pertanyaannya kalau begitu, kalau tidak boleh dibebankan, normanya di mana larangan itu? Ya kan? Itu yang menjadi persoalan. Ya, kalau rumusan norma itu sudah ada dan jelas, ya mau tidak mau kita harus terima ya. Tapi kalau dia untung di luar aktiva pengampunan pajak atau tax amnesty, tentu itu menjadi PPH terutang. Kalau rugi bisa dibebankan. Nah, ini kasusnya kan sekarang aktivanya berasal dari tax amnesty pengampunan pajak. Nah, persoalannya adalah ini rugi. Kalau tidak boleh dibebankan, yang menjadi pertanyaan di mana larangannya? Kalau dia untung dari tax amnesty jelas ya. Jelas. Itu juga bisa menjadi PPH terutang. Tapi kalau rugi gimana? Nah, dari jawaban Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini adalah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, jawabannya hanya normatif saja, ya. Kalau untung menjadi PPH terutang, terlepas daripada aktivanya itu berasal dari tax amnesty atau bukan, pokoknya itu PPH terutang. Tapi kalau rugi untuk yang bukan berasal dari tax amnesty boleh dibebankan, yang berasal dari tax amnesty tidak boleh dibebankan. Persoalannya rumusan normanya tidak ada. Jadi jawabannya hanya sebatas pendapat saja. Jawabannya tidak berbasis legal opinion, ya, bukan pendapat hukum ya. Nah, karena memang dasarnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung tidak mencantumkan secara tegas di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu tentang pengampunan pajak yang mengatur norma bahwa harta atau aktiva yang dijual rugi dan berasal dari tax amnesty atau pengampunan pajak itu memang tidak boleh diamortisasi atau disusutkan. Itu kan tidak ada dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Nah, kalau tidak ada, pertanyaannya, ya, kenapa tidak boleh untuk dibebankan? Lalu Dirjen Pajak mengatakan ini undang-undang yang khusus. Nah, kalau undang-undang yang khusus itu bukan berarti menjadi tidak boleh atau dilarang, ya, karena memang tidak ada larangannya. Kalaupun kemudian itu tidak ada, maka harusnya ada kekosongan hukum dong. Kalau ada kekosongan hukum, ya tentunya pejabat eksekutif harus melakukan upaya. Tapi tidak boleh melarang tanpa ada kepastian hukum. Ya, persoalannya kepastian hukumnya nggak ada, tapi larangannya ada. Ini yang luar biasa ya. Kepastian hukumnya nggak ada, larangannya ada. Jadi yang pasti hanya larangan. Yang tidak pasti itu ya selain larangan gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya tentunya ini menjadi persoalan ya. Persoalan ketika dilarang oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, ditandatangan oleh ini Pak Dar, ini kalau nggak salah Kak Kanwil baru ya? Iya, Kak Kanwil baru. Kak Kanwil baru. Turunin coba. Ya. Ini Kak Kanwilnya kebetulan cewek loh Pak Wan. Oh, iya Pak. Oh, ibu-ibu. Sama seperti yang Pak Wan temui di KPP Taman Sari kan. Iya. Nah, ini Ibu Rosma Uli. Bu Rosma Uli. Iya. Ini pengganti Pak Tribowo. Oke. Pak Tribowo pindah ke sini. Ke Malang. Iya, gitu. Halo Pak Tri. Ya. Apa kabar Pak Tri? Agak di ini lagi. Terus. Nah, ini yang jawaban ini Pak Ray. Ya. Coba Pak Ray. Jadi kalau singkatnya tadi sudah saya sampaikan, tapi narasinya seperti ini, ya, yang disampaikan tadi oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Ya, jadi kalau kita lihat huruf E angka 1,
ya. Dalam hal terdapat keuntungan dari pengalihan atas harta tambahan, maka terhadap keuntungan tersebut dikenakan PPh berdasarkan Undang-Undang PPh. Itu normatif. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, pasal 11 ayat 8 Undang-Undang PPh. Nomor 2, dalam hal terdapat kerugian dari pengalihan atas harta tambahan, maka terhadap kerugian tersebut tidak dapat dibebankan dari penghasilan bruto dalam PPh kena pajak. Mengingat kerugian tersebut merupakan penurunan nilai pada harta sebagaimana dimaksud pada huruf D. Tapi tidak ada rumusan norma yang mengatur larangan itu dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Nah, kesimpulannya di angka 4 ya, Pak Dirjen Pajak ingin mengatakan atas kerugian akibat penjualan harta aktiva tetap berwujud kendaraan mobil truk dan dari teks amnesti tidak dapat diperhitungkan sebagai beban kerugian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ya. Nah, ini yang nggak ada dasar hukumnya, nggak ada rumusan normanya. Atas kerugian akibat penjualan harta aktiva tetap berwujud kendaraan mobil truk yang telah mengikuti program teks amnesti perlu dikoreksi fiskal. Artinya apa? Kalau penjualan aktiva tetap ini yang berwujud ini rugi, ya harus dikoreksi fiskal supaya minimal sama. Ya syukur-syukur bisa untung supaya ada PPh terutang. Kan gitu. Kenyataannya kan kenyataan dan pertanyaannya adalah kendaraan itu dijual rugi. Itu kenyataannya. Pertanyaannya kalau gitu, kalau itu harus dikoreksi fiskal menjadi sama atau untung, yang mau beli siapa? Kan Mungkin begitu. Ciboros Mungkin Pak Rinto mau beli nggak? Ya kan. harta 2015 sudah ada barangnya. Dijual sekarang 2023, 2024. Mau nggak beli, Pak? Harganya sama. Ya nggak mau, Mas. Apalagi lebih mahal. Nah, itu dia. Jadi dari perspektif bisnis per se, ini kan sulit untuk dilaksanakan. Ya. Siapa yang mau menjadi lawan transaksi? Ya, Pak Rinto pasti harganya sama aja nggak mau, apalagi lebih mahal. Ya kan? Nah, jadi terlepas daripada bisnis per se, kembali lagi bahwa kalau kita bicara pajak, ya tentunya semuanya harus berdasarkan hukum positif. Ya, pasal 23A Konstitusi mengatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kalau tidak, maka representation without taxation is robbery. Ya, pajak tanpa hukum adalah perampokan. Jadi ini dia mau ngenain kita pajak tanpa dasar hukum. Iya, kalau tidak ada begitu. Perampokan dong. Iya, kecuali dia bisa menunjukkan. Atau kalau misalnya Pak Awan mau mengundang Bu Kanwil, kita undang ke meja majelis hakim. Ngomong-ngomong Pak ahli nih Pak ya. Surat ini kan dikirimkan kepada WP ya? Betul. Berarti bersifat konkret individual ya? Individual nyata. Surat ini masih bisa kita bantah nggak? Nggak bisa dong? Masih bisa. Ya, kita artinya minta penegasan lagi, mungkin dasar hukum untuk koreksi. Ya kan dia sudah fiskalnya tadi itu dasar hukumnya apa? Kan dia sudah tidak mau kasih tahu di sini. Ya. Berarti suratnya sudah final dong. Sudah final. Apakah sudah final Pak surat seperti ini? Ya, tadi apa yang dikatakan ahli tadi, kan pemungutan pajak kan berdasarkan undang-undang, ya kan? Pasal 23 huruf A tadi. Betul ya Pak? ya. Ketum kita ini ya. Nah itu. Nah, sedangkan ini yang jadi pertanyaan kita waktu pembahasan pun juga kita tanyakan. Nggak boleh ini, dasar hukumnya apa? Jawaban beliau adalah? Jawaban beliau dari penyuluh dari Kanwil, ya kami juga hanya menjalankan tugas, ya inilah begini jawabannya. Tugas dari Bu Ros itu? Ya, tim penyuluhnya yang menjelaskan. Oke. Jadi tidak ada dasar hukum yang kami tanyakan. Dasar hukum tidak boleh dibebankan sebagai pengurang itu mana? Sedangkan kalau kita dapat untung, dasar hukumnya jelas. Undang-undang PPh. Tapi kerugian, dasar hukumnya apa ini? Nggak jelas, nggak ditulisin dasar hukumnya. Ya kan? Nah, begitu juga koreksi fiskal. Koreksi fiskal nggak boleh, ini dasar hukumnya apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang mungkin Pak Ahli atau Pak Rinto sebagai Ketua IWPI bisa menjelaskan juga nanti. Nah, supaya saya nggak di NO lagi nih Pak, saya mau tanya nih kepada Pak Ahli nih. Pak Ahli, surat seperti ini apakah bersifat konkret, individual, final, dan mengakibatkan akibat hukum? Sehingga saya boleh gugat nih surat seperti ini Pak. Oke, sekarang kita lihat judul suratnya. Ya, mari kita teliti sama-sama.
tentunya untuk mengajukan upaya gugatan kan harus memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Jungto pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, ya. Mari kita teliti. Salah satunya adalah konkret ya Pak Wan. Ya, Konkret oke. individual. Ya. Jadi surat ini kan konkret ya. Nah, Ada karena wujudnya. memang ya tidak pakai WA. Ya. Loh, kalau Pak Rinto ketawa kalau saya sebut WA berarti Pak Rinto sering nerima WA. Nah, itu kan konkret Pak, ada suratnya Pak. Betul ya Pak? Betul. Pak Dar ya. Iya. Nah, ini kan ditujukan langsung Ke wajib kepada pajak. wajib pajak. Berarti individual Pak. Iya. Individual itu artinya tidak berlaku umum, ya, berlaku spesifik atau khusus, ya, ditujukan kepada WP, ya, dalam hal ini CV apa tadi Pak? Sumber-sumber. Sumber subur, ya, selaku wajib pajak badan, ya. Nah, berarti terpenuhi unsur individual Pak. Yang ketiga terpenuhi unsur ini nggak? Kita akan teliti. Nah, final, ya. Nah, apakah surat ini kemudian mempunyai tindak lanjut? Ataukah memang ini sudah final bahwa memang tidak ada dasar hukumnya? Ya kan? Nah, kalau menurut saya ini adalah bersifat final. Karena tidak mungkin ada tindak lanjut. Kenapa? Karena WP mengajukan permohonan penegasan kepada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak menugaskan Kakanwil. Tidak mungkin lagi Kakanwil menugaskan siapa lagi? Masa menugaskan DJP lagi? Ya, Kembali lagi. balik lagi ke Dirjen Pajak berarti. Nggak mungkin dong. Menurut saya sih tidak, ya kan. Jadi harusnya unsur Sudah final lah ya. final itu dapat terlihat dari surat ini, ya. Tidak ada lagi pejabat yang kemudian bisa memberikan jawaban, ya, atau tanggapan atas permohonan wajib pajak. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah mengakibatkan akibat hukum, ya. Tentu akibat hukumnya sudah sangat jelas, di mana WP itu mengalami kerugian. Kerugiannya itu adalah terhadap selisih yang dialami selisih nilai penjualan. Jadi kalau tadi katakanlah ini Pak, ya. Contoh. Ini kan 1,2 M, ya. Aktiva tetap berwujud. Ternyata kenyataannya penjualannya hanya 675 juta. Berarti kan dikoreksi kan? Ya Pak, 525 juta. Ya. Ya. Minimal 525 Pak. Ya. Ya kan, artinya koreksi fiskalnya kan 525. 525. Tidak boleh aktiva tetap berwujud itu dijual senilai 675, tapi harus dijual setidak-tidaknya 1,2. Karena menurut yang membuat surat ini, ya, menurut Bu Kakanwil, negara mengalami kerugian sebanyak 525 juta. Maka harus dikoreksi positif kan. Nah, oleh karena itu, karena harus dikoreksi positif, maka WP mengalami kerugian. Ya, karena kalau dikoreksi, ya otomatis di dalam buku WP kan tidak ada kenyataan penjualan sebesar 1,2 M. Bagaimana mencatatnya? Sementara kita tahu bahwa perpajakan itu, ya, adalah substance over the form. Artinya apa? Yang didahulukan adalah substansinya, bukan formalitasnya. Nah, substansinya kan cuma 675. Kenapa harus dipaksa 1,2? Bukan gitu Pak Dar. Ya kecuali Pak Rinto mau beli 1,2 tadi. Itu lain lagi ceritanya. Kalau mau nih selesai Pak. Selesai, Masalahnya. Masalahnya ada nggak yang mau beli 1,2? DJP mungkin Pak? Iya nggak. Ya. Ini Pak Dar boleh tawarkan. Ya kan, atau usulkan kepada WP-nya. Jadi akibat hukumnya itu menurut saya sudah terpenuhi, yaitu menimbulkan kerugian. Kerugiannya apa? Dalam hukum kerugian itu bersifat material dan imaterial. Materialnya sudah terbukti. Nah, kalau imaterialnya saya nggak tahu Pak Dar, apakah kemudian WP-nya jadi sakit-sakit, terganggu emosionalnya, kolesterol naik, ya kan, kemudian hipertensi. Nah, itu Pak Dar lebih tahu, ya kan ya. Itu kalau berkaitan dengan kerugian imaterial. Tapi kerugian material jelas. Ya, artinya WP mau tidak mau dipaksa untuk mencatatkan penjualan 1,2 miliar, bukan 675 juta, ya. Nah, itu unsur-unsurnya Pak Awan. Ya, kalau Jadi memang sudah terpenuhi semua Pak ya? menurut saya begitu ya Pak. Ya, jadi ini bisa diuji di pengadilan pajak. Thank you nih Pak Ahli, luar biasa ya Pak Ahli. Jadi intinya surat ini sudah bisa digugat ke pengadilan pajak Pak ya. Nah, nanti kita challenge. Mungkin IWP ini mau bantu ini terhadap CV ini Pak. Mau nggak Pak IWP bantuin CV ini? Saya bantu gugat Pak. Mungkin Pak nanti bisa bantu ahli Pak, supaya nanti si Bu Ros ini bisa belajar. Negara ini negara hukum gitu loh Pak. Bagaimana IWPI Pak?
Oke Mas Awan. Jadi untuk program IWPI nanti kan ada ini Mas, kita rencana ada launching program untuk kita bantu WP itu 3 WP pertama Mas. Yang daftar itu nanti kita bantu mulai dari gugatan sampai ini nanti ada pembatalan, keberatan dan lain-lain Mas. Itu 3 WP pertama. Programnya seperti itu Mas Awan. Tapi nanti harus dilihat dulu Mas, nanti WP-nya ini mampu apa tidak itu Mas, syarat ketentuannya Mas. Oke, siap. Ini IWP siap membantu ya. Siap Mas Awan. Nah. Mungkin Pak Dar bisa infokan Pak kepada beliau, kepada WP, mau nggak kita bantu nih biar Bu Rosnya bisa kita undang ke meja muka pengadilan, Pak. Ya, nanti akan saya sampaikan ke wajib pajaknya. Oke, siap. Thank you Pak Dar, thank you Pak Ray, thank you Pak Rinto.